Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangatlah begitu besar kepada kita semua, sehingga kita bisa masih oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikasih inayah kita hadir di dalam majelis ini, majelis di mana kita membacakan daripada sirah An-Nabawi, perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu akramul khalqi, lebih mulianya makhluk, wa asyraful khalqi, dan juga lebih mulianya makhluk. Dan di sini kita kenapa kok termasuk nikmat besar bagi kita? Karena di saat kita membaca daripada maulid, kita membaca daripada sirah Nabawi, ini kita bisa mengetahui siapakah Nabi kita, siapakah Rasul kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Idrus menceritakan kepada kita gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam syairnya di sini halaman nomor 9, Nabiun, ialah seorang nabi, kasahullah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi daripada pakaian apa? Yumnan wa imanan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari bayi ini sudah iman dan yumnan. Yumnan ini bisa dikatakan iman juga, bisa dikatakan barokah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bayi, kalau sudah pilihan ini tidak bisa gitu ya. Mulai bayi ini sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kotoran-kotoran apapun. Makanya di sini Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan Nabiun, seorang nabi yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian daripada iman dan yumnan. Wa albadahu min zinatil arsy tijana. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada nabi, yaitu dengan Allah memberikan mahkota dari arsy. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh nabi kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita. Wa a'zam lahu qadran, dialah nabi yang dimana dalam derajatnya ini begitu tinggi. Wa a'la lahu sya'nan, yang di dalam perilakunya ini perilaku yang sangatlah akhlakul karimah. Makanya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak. Makanya di sini wa a'zam lahu qadran wa a'la lahu sya'na, yang tinggi di dalam sya'an. Sya'an ini sikap. Kayak saya ngomong yang dimana tinggi di dalam daripada akhlaknya. Wa akramahu bil wahyi anzala qur'ana, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Inilah pokengan daripada umatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, ini saya bercerita sedikit bahwasanya ini kata guru kita dua pusaka yang bisa mengantarkan kita kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Makanya di sini Al-Habib Abdullah wa akramahu bil wahyi anzala Qur'ana, dan Allah memuliakan
kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya Quran. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan daripada umatnya dengan dua perkara, dua pusaka ini apa? Yaitu pertama Al-Quranul Karim dan yang nomor dua Ahlul Baitin Nabawi. Jadi kita semua alhamdulillah ya, di sini kita punya guru, nasabnya sambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana di sini disebutkan kullu hasabi wa nasabi, kullu hasabin wa nasabin, setiap hasab dan nasab ini munqati'un yaumal qiyamah, terputus di hari kiamat nanti. Illa hasabi wa nasabi, kecuali hasabku dan nasabku. Ini nanti di yaumul kiamat kita semuanya sendiri, hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Tidak tahu sini, tidak tahu sini, tidak tahu sini, kecuali siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa hasabi wa nasabi. Siapa hasabi tersebut? Al-muhibbin. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih nikmat yang besar. Kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih hidayah, ya, dikasih inayah, kita bisa kumpul, ya, bisa baca maulid. Sambil lalu kita bisa duduk dengan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Habib Syekh bin Abdul Somad, ini keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Wa Jibril wal amlaku asbahu hillana. Dan juga keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai siang malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu yang menemani siapa? Sayyidina Jibril dan para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini diceritakan ada satu ketika ini ada seseorang, ya, salah satu hadis di mana satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mau dikasih hidangan sama salah satu sahabatnya, yang dimana hidangan tersebut ini berisikan daripada bawang putih, bawang merah. Adanya bumbunya ini dari bawang putih, bawang merah. Tiba-tiba diajukan kepada temannya, saya minta tolong kepadamu untuk memberikan daripada kuah ini, makanan ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diaturkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini dari si fulan, ini dari si fulan, ini dari si fulan, ya Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah makanan. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahwaluhu wa aqwaluhu, ya, semuanya ini mengandung daripada apa? Hikmah. Sudah makanan. Ini si sahabat namanya Sadri. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok marah-marah di saya yang disuruh makan? Padahal ini mau diaturkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita makanan. Masih tanya lagi. Ini kenapa Rasul? Ini buat antum Rasul. Udah makan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan kepada sahabat, bukannya aku tidak suka kepada makanan ini, wahai sahabat. Bukannya aku tidak menghargai daripada orang yang memberi kepadaku. Akan tetapi aku setiap harinya ini sahabat berkumpul sama Sayyidina Jibril dan para malaikat. Dan di dalam gua ini ada namanya bau bawang. Sehingga ini nanti aku takut menyakiti daripada para malaikat yang berada bersama aku. Berarti ini haram ya Rasulullah. Kuah-kuah yang dari bawang putih yang bumbunya bawang putih, bawang merah, ya tidak. Akan tetapi bagiku, aku dan kamu ini berbeda. Kalau aku setiap harinya berkumpul bersama malaikat, kalau kamu tidak. Makanya itu buat kamu boleh, kalau buat saya enggak. Makanya di sini Habib Abdullah mengatakan wa Jibrilu wal amlaku asbahu hillana. Dari mulai pagi berkumpul sampai malaikat Jibril dan para malaikat. Habibun hubihu bil ma'arifi wal ana. Yang dimana dia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana di dalam diri beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini diliputi oleh ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu mu'jizatun ja'at lil khalqi burhana. Ini mukjizatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi dalil daripada makhluk. Akan tetapi, ya, kalau cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih butuh dalil, kurang. Kalau cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih butuh dalil, ya.
kurang. Tapi akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ini mukjizat-mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diberitahu kepada makhluknya. Ini untuk agar makhluk tersebut bisa benar-benar yakin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saqa min syatin li ummi ma'badin albana. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ini apa? Termasuk seorang yang menggembala. Apa? Meres setiap pagi, meres susu. Dan di situ ini apa? Bekerja namanya. Di sini loh, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih bekerja. Nah ini sifat basarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat manusianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini kopi ini semua jadi emas. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini mengajarkan kepada umatnya. Untuk apa? Yaitu untuk yang namanya ikhtiar. Lah, di sini wakalat minar rikkati tuhmadu ainana sufuhun karimun la yu'akhidul insan akhir. Termasuk sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita lihat ya, kita bisa nangis. Dari sifat lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa nangis. Gimana tidak? Beliau ini sofurun, seorang yang pemaaf, orang yang lembut, walaupun disakiti tetap diam. Karimun, masih dermawan. La yu'akhidu insana, tak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakiti manusia. Nah inilah apa? Daripada uswatun hasanah, yaitu pemimpin yang sangat baik, yang dimana dia mencontohkan sesuatu yang baik. Nah, kita semua ini kita kan rumah tangga ya, kita harus mencontohkan kepada kita punya istri, kepada kita punya anak, contoh yang baik. Kalau yang tidak baik-baik, jangan kita lakukan di hadapannya anak kita, istri kita. Tak apa-apa, dosa ente. Karena kita ini uswatun hasanah, mencontohkan baik. Dan Rasulullah SAW dulu sama keluarganya tidak pernah pakai akwal qala Allah Ta'ala, tidak pernah. Tapi Rasulullah SAW pakai akwal. Jadi kalau kayak gini kepada keluarganya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bacaan ini kita bisa mendapatkan daripada syafaat utmah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya hadas zaman. Karena sekarang banyak fitnahnya hadas zaman sekarang. Jadi kita harus berjaga keluarga kita, anak-anak kita daripada fitnahnya hadas zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan daripada Maulid ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita daripada syarra fitnatid dunya wa syarra fitnatil akhirah. Ala hadiniyahu wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi sayyidil habib Abdullah bin Umar Ali terus al-Fatihah.